Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam rangka pertemuan pelaksanaan penyuluhan di tingkat kelompok tani, yang mana hari ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman pisang. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu telah melihat bahwa nama saya Muskumanto Basri, ini nampak di atas Pak. Jadi kami ini penyuluh dari Kelurahan Tanah Lemo, namun merangkap juga sebagai penyuluh bidang sumber daya Kecamatan Bontolahari. Jadi ya, kita lanjut. Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa dalam pengelolaan, dalam budidaya pisang itu, yang pertama kita perlu perhatikan adalah pengolahan kebun pisang. Yang mana yang pertama tentunya kita perlu membutuhkan manajemen yang baik. Yang mana yang dikatakan manajemen ada perencanaan, merencanakan dulu, kemudian pemilihan lokasi, memilih lokasi yang kita mau tanami. Terus yang ketiga, memilih bibit yang bermutu dan berkualitas baik buahnya. Terus yang keempat, tentunya dibarengi oleh pemeliharaan kebun. Jadi tanpa pemeliharaan pertanaman itu Pak, tidak, Bapak dan Ibu, tidak ada apa-apanya ketimbang kita melakukan pemeliharaan. Dan selanjutnya penanganan panen dan pasca panen ini juga tak kalah pentingnya dan perlu diperhatikan. Bagaimana penanganan prapanen dan pasca panennya, serta yang selanjutnya melihat kontinuitas pemasaran, bagaimana pemasaran hasil dari budidaya pisang ke depan, apakah dapat memberi keuntungan besar bagi petani. Ya. Dan selanjutnya adalah kita lanjut lagi bahwa dalam budidaya pisang perlu kita melihat juga, yang pertama mungkin syarat tumbuh. Jadi Bapak dan Ibu perlu perhatikan bahwa tanaman pisang dapat dikebunkan atau dibudidayakan di dataran rendah yang bersuhu sekitar 20 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Walaupun demikian, curah hujan optimal adalah 1520 sampai 3800 mm per tahun. Ya, dengan demikian tanaman pisang masih dapat berkembang secara baik sampai pada ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Topografi yang dikehendaki tanaman pisang berupa lahan datar dengan kemiringan 8 derajat. Pertumbuhan optimal pisang dicapai di daerah yang bercurah hujan lebih dari 2000 mm yang merata sepanjang tahun. Di daerah yang mempunyai musim kering lebih dari 4-5 bulan, pisang masih bisa tumbuh baik asalkan air tanahnya maksimal 150 cm di bawah permukaan tanah. Kasamantama atau pH-nya yang dikehendaki pisang adalah 5,5 sampai 7,5 keasaman tanah. Jadi beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan dan Ibu tani perhatikan, bahwa selain tadi kita berbicara tentang pengelolaan kebun, kita juga harus melihat kondisi fisik atau syarat tumbuh yang ada di kebun kita atau di lokasi pertanian kita. Saya kira untuk syarat tumbuh sampai di situ. Selanjutnya bahwa dalam pedoman teknis budidaya yang pertama kita harus perhatikan adalah penyediaan bibit. Jadi bibit itu Bapak Ibu sekalian dapat dilakukan perbanyakan dengan vegetatif. Nah, yang mana yang dimaksud dengan vegetatif? Jadi kalau perbanyakan vegetatif itu berupa anakan yang tumbuh dari bonggol. Jadi bahannya dapat berupa anakan yang tumbuh dari bonggol, terus belahan bonggol dan tanaman yang berasal dari kultur jaringan. Kultur jaringan itu melalui dengan penelitian dan cara-cara tersendiri. Ya, jadi sekilas bahwa dalam penyediaan bibit itu ada beberapa cara. Yang pertama vegetatif, yang kedua dengan kultur jaringan. Jadi yang sering kita lakukan di wilayah kita adalah vegetatif, karena kalau kita akan melakukan perbanyakan dengan cara kultur jaringan memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Jadi itu sekilas Bapak Ibu
mengenai penyediaan bibit, dan selanjutnya adalah persiapan lahan. Persiapan lahan yang dimaksud pada lahan pertanaman, yaitu yang pertama perlu kita lakukan adalah pencangkulan. Namun pencangkulan bukan merupakan keharusan apabila tanah sudah gembur. Pada saat pengolahan tanah sekaligus dapat dibuat saluran drainase. Apa yang dimaksud drainase? Semacam alur atau semacam parit-parit kecil. Setiap jarak 50 meter dibuat parit sedalam 1 meter dengan arah utara selatan. Kalau lahan Bapak Ibu menghadap ke timur dan ke barat, parit ini berfungsi untuk menampung kelebihan air hujan sehingga air itu tidak sampai menggenangi tanaman. Jadi yang terusnya selanjutnya, lahan yang bergulma perlu dilakukan pencangkulan atau ditraktor sedalam 30 sampai 40 cm. Setelah itu, pada lahan yang dibuatkan lubang tanam, dibuatkan tanam berukuran 60 cm x 60 cm x 50 cm atau 40 cm x 40 cm x 40 cm. Selanjutnya, bahwa lubang itu dibiarkan terbuka selama 2-5 minggu agar terangin-angin. Jadi yang perlu Bapak ketahui bahwa setelah pembuatan lubang perlu dilakukan pengangin-anginan, dalam artian bahwa lubang sudah digali tadi tidak perlu lagi kita menambah atau mengurangi, bahkan mungkin mengganggu lubang yang sudah jadi. Ya, jadi kita biarkan selama 2-5 minggu. Namun jarak antara lubang tanaman dalam barisan yang sesuai nyogaran adalah 3 meter, sedangkan jarak antar barisan adalah 3-4 meter. Jadi kita menggunakan pola jarak tanam 3x3 atau 3x4 ya. Selanjutnya kita melangkah kepada penanaman, proses penanaman ya. Jadi sambil kita melihat materi ini, Bapak dan Ibu saya harap dapat mereview kembali dari ada 3 item yang kami sampaikan. Jadi selanjutnya kita masuk kepada penanaman ya. Jadi kita lihat dulu materinya Bapak dan Ibu. Kita lanjut kembali bahwa di penanaman itu pada saat kita prosesi pelaksanaan penanaman, setiap lubang kita usahakan satu bibit dengan posisi tegak tepat di tengah lubang tanaman. Jadi kepadatan populasi bagi tanaman pisang itu bervariasi antara 1000 sampai 3000 batang per hektar, tergantung dari kondisi keadaan lahan, terus struktur tanah dan topografi. Jadi jarak penanaman yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwasanya kita menyesuaikan tentang jumlah populasi. Lanjut daripada itu kita masuk kepada pengeran. Jadi Bapak Ibu yang tani yang saya hormati, tanaman pisang juga membutuhkan pengairan yang cukup sepanjang hidupnya agar sehat dan berfungsi dengan baik. Kita ketahui bahwa pisang, walaupun pisang merupakan tanaman air, pohonnya tanaman air, namun membutuhkan juga sumber air atau cadangan air, di mana pada tanaman pisang perakarannya membutuhkan peredaran udara yang baik-baik di dalam tanah maupun di pada pernapasan yang dilakukan oleh daun pisang itu sendiri. Untuk itu lahan pisang perlu diberi drainase atau parit-parit di sepanjang barisannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa selain beberapa pedoman yang telah kita bahas tadi, mulai dari penyediaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pengairan, tanaman pisang juga perlu pemupukan. Jadi namun mungkin di kehidupan atau pengalaman Bapak dan Ibu sehari-hari di wilayah ini atau di kelompok Bapak dan Ibu, untuk tanaman pisang belum pernah terjadi pemupukan, namun kami sarankan agar dilakukan pemupukan.
Jadi pemupukan tanaman pisang dilakukan sebanyak 3-6 kali sejak bibit pisang ditanam hingga menjelang berbunga. Pada saat penanaman, beberapa petani di tempat yang maju dan potensi wilayahnya memberikan pupuk dasar berupa NPK sebanyak 50 gram per lubang tanam. Sebulan setelah tanam, diberikan pupuk kembali dengan campuran 250 gram urea, 100 gram SP36 dan 150 gram KCl per tanaman. Pemupukan diulang setiap 3 kali, atau maksud kami setiap 3 bulan sekali. Jadi untuk Bapak dan Ibu tani yang belum pernah melakukan pemupukan, maka marilah kita mencoba menerapkan rekomendasi pemupukan ini. Selanjutnya, setelah muncul calon buah, di mana calon buah ini yang terbentuk rata-rata berumur 9 sampai 11 sisir pertandan, dan umurnya kira-kira dari umur 3 hari sampai dengan 3 hari, maksud kami dari pembungaan sampai dengan 2 minggu baru nampak keadaan sisir atau tandan itu jumlahnya ya. Jadi lanjut, sisanya pada jantung yang masih kuncup dipotong dan 2 sisir buah terbawah dibuang. Sisanya hanya 1 buah pada sisir terbawah untuk kontrol selanjutnya, dan tandang pisang dibungkus dengan kantung plastik atau karung. Kantung kertas semen juga dapat digunakan untuk membungkus tandan buah pisang. Tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya terjangkit jamur pada saat musim-musim hujan. Ya. Lanjut, kita memasuki fase panen. Dimana kalau yang nampak secara visual pada tanaman pisang, bahwa kita dapat menghitung umur buah dari apa yang kita lihat. Setelah buah memperlihatkan ciri untuk siap dipanen, maka perlu kita juga perhatikan bahwasanya pisang yang siap panen itu buahnya tampak, berisi, dan sudut penampaknya rata. Itu yang paling perlu dan Bapak. Terus yang kedua, penampang buah pisang yang masih agak pipi mempunyai derajat ketuaan 70%, artinya bahwa buah pisang yang masih agak pipi belum bisa dipanen dan matang 100%, sedangkan yang bulat pun mempunyai 100% itu sudah dapat dilakukan pemanenan. Cara menentukan derajat ketentuan yang paling tepat yaitu dengan memperhitungkan umur buah. Umur buah dihitung sejak jantung keluar. Oleh karena itu kami sarankan kepada Bapak Ibu yang memiliki tanaman pisang, maka perlu dilakukan pencatatan atau label atau kalender sehingga gampang menentukan panennya. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk bagaimana menerapkan rekomendasi budidaya tanaman pisang ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya kepada Bapak dan Ibu petani yang berusaha di bidang budidaya pisang ini, di bidang horti, sehingga hasilnya banyak dan meningkat dan membawa berkah bagi kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk pertemuan hari ini Pak dan Ibu tani yang saya hormati, sekian atas partisipasi Bapak dan Ibu hadir di tempat ini untuk mengikuti pengarahan dari kami Bapak Penyuluh. Atas atensi Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih dan aplaus untuk Bapak dan Ibu, dan sampai jumpa di lain waktu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.